Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya mau berbagi aja ya, berbagi cerita aja ke teman-teman ya. Eh, jadi kebetulan bulan kemarin ya teman-teman, saya lupa sih, Februari kalau nggak salah ya, Februari tanggal 20-an sih ya. Tanggal 21 itu akhirnya saya gajian pertama nih dari YouTube teman-teman ya. Jadi gajian pertama setelah 3 tahunan ya. Setelah 3 tahunan ternyata gajian juga. Sebenarnya tadinya memang YouTube ini kan niatnya berbagi ke teman-teman. Saya nggak fokus ke subscriber atau ke viewer ya. Yang penting bisa berbagi ilmu ke teman-teman ya. Balasannya kan akhirat ya sebenarnya ya. Jadi intinya sih awalnya sih bikinnya itu niatnya gaji YouTube itu sebenarnya percaya nggak percaya awalnya teman-teman ya. Ya kan banyak tuh orang jadi YouTuber, pengen jadi YouTuber. Saya sih sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk ya sebenarnya ya. Cuma penasaran aja sebenarnya sih, penasaran aja. Bener nggak sih sebenarnya dibayarin sama YouTube gitu teman-teman ya. Banyak orang yang pengen jadi YouTuber gitu ya. Kita juga sebenarnya sih, aduh, ya nyobain deh daripada iseng-iseng aja gitu ya, sekalian berbagi ilmu. Ya kalau misalnya dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat juga nggak masalah gitu ya sebenarnya ya. Jadi niat awal memang di situ karena memang awalnya kan saya fokus di kerjaan ya, di kerjaan kantor gitu teman-teman ya. Jadi kerjaan kantor. Nah, sejak adanya virus ini teman-teman, kan saya berpikir nih, wah enakan sebenarnya work from home ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya dari awal saya udah nyiapin sih sedikit ya. Saya kan emang fokus di jualan, kadang ada proyek-proyek dikit gitu ya, proyek kecil ya. Jadi fokusnya sebenarnya ke jualan sih kalau saya ya. Jadi saya alihin ke jualan sama trading juga ya, trading. Saya ada dikit-dikit trading Bitcoin teman-teman ya. Jadi memang sebenarnya saya mengalihkan yang tadinya kerjaan kantoran berubah jadi kerjaan from home gitu teman-teman ya. Merubah lah tadinya ya. Kan enak tuh, karena kan kita nggak tahu, umur saya juga udah mulai kepala berapa nih, hampir kepala 4 ya, hampir kepala 4 ya kalau nggak salah. Saya juga lupa umur saya teman-teman ya. Jadi hampir kepala 4. Jadi saya berpikir enak sih sebenarnya liatin orang kerja dari rumah, sebenarnya work from home. Cuma kan kitanya belum siap. Nah, dengan adanya kondisi yang seperti ini, situasi seperti ini mungkin melatih kita teman-teman untuk belajar work from home ya. Jadi belajar kerja dari rumah ya. Teman-teman juga harus bisa begitu nih, harus bisa mandiri gitu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu mengandalkan kerjaan, karena memang kerjaan itu ada batasnya, ada batas usianya teman-teman ya. Nah, dan kemarin ini kan bulan kemarin lah ya, Februari itu tanggal 21-an kalau nggak salah, saya baru dapat transferan nih dari Google nih teman-teman ya. Nominal transferannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ini bukan bermaksud pamer atau apa. Ini saya cuma mau ngasih tahu ke teman-teman aja. Saya memulai YouTube itu kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Dan memang nggak, ya sebenarnya iseng-iseng aja sih, antara percaya dan nggak percaya ya. Maklum ya kita ya. Tapi kebanyakan sih orang-orang luar negeri itu kan kebanyakan bule itu pada main-main, kerjanya via online lah ya teman-teman ya. Kerjanya via online, dan mereka kadang jalan-jalan, ngupload YouTube, atau kerja bikin website, blog, atau macam-macam itu. Nah itu bisa menghasilkan uang. Kalau kita kan kayak gini percaya nggak percaya sebenarnya teman ya. Nah ini jadi kemarin ya, Februari kemarin, alhamdulillah saya udah ditransfer dari Google langsung masuk ke rekening ya teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum percaya ya, bisa dipercayai ya, karena memang ini ada buktinya ya. Jadi saya udah merasakan sendiri, ini gaji pertama saya teman-teman. Memang kan kalau misalnya gaji pertama YouTube itu harus
ada minimalnya ya. Minimalnya kan 1,3 juta ya baru bisa ditransfer ya teman-teman ya. Ada transfer minimumnya. Nah, hasil dari YouTube ini saya belikan apa teman-teman? Jadi awalnya tuh saya belikan iPhone 6 teman-teman. Ini saya udah sempat bikin videonya. Ini saya lampirkan iPhone 6-nya. Cuma kemarin udah saya jual. Karena jika dipakai untuk game kurang keren lah ya. Kurang keren, agak gimana gitu ya. Awalnya memilih iPhone 6 itu teman-teman. Dikarenakan audio sih awalnya ya. Bulat banget, bagus suaranya ya. Cuma kalau untuk game, kebanyakan anak saya minjem handphone saya ya terpaksa saya jual karena memang kalau untuk game layarnya kurang gede ya. Jadi singkat cerita saya jual lah tuh iPhone ya, iPhone 6. Jadi hasil dari YouTube itu belum ada sebulan langsung saya jual ya teman-teman. Langsung saya jual dan saya gantikan dengan ini handphone nih. Ini saya beli second sih, iPhone 6 saya beli second itu dengan harga 1,3 ya, 1,3 juta. Jadi masih ada sisa sedikit. Saya belikan apa tuh? Chargerannya ya. Kan emang belinya tuh chargerannya udah rusak. Ya agak-agak susah. Nah, maklum lah ya, saya beli batangan dan saya beli second. Jadi chargerannya ya agak-agak kurang bagus lah. Jadi saya beli chargeran merek dari Baseus ya. Baseus ya. Baseus kalau nggak salah ya. Saya juga lupa. Nah, terus setelah beberapa hari pakai nggak nyampe ya, seminggu atau 2 minggu, semingguan lah ya kalau nggak salah. Saya jual tuh teman. Saya jual dan saya sebenarnya bukan jual sih, tuker tambah ya teman-teman. Jadi tuker tambah dengan handphone F3 ini. Jadi di sini saya beli Oppo F3. Jadi saya tukar dengan Oppo F3. Ini logo baru saya teman-teman. Jadi saya juga tukar batangan. Jadi batangan ketemu batangan sebenarnya. Ya untung-untungan ya, dibilang untung ya untung, dibilang rugi ya rugi ya. Untung dan rugi nggak jelas juga ya sebenarnya. Ya cuma memang dari segi game ya, jadi agak layarnya aja agak lebih gedean. Ini game-game yang baru saya install ya teman-teman. Kebanyakan sih anak saya yang pakai nih, karena memang kan awalnya anak saya punya handphone sendiri-sendiri. Dikarenakan memang handphone itu berpengaruh ke matanya tuh yang kecil. Anak saya yang kecil tuh matanya suka kedip-kedip gitu. Jadi saya jual tuh semua handphone ya. Waktu itu saya pernah ganti-ganti handphone dah. Akhirnya saya jual semua, mereka nggak ada. Baru kali ini mereka main handphone lagi ya teman-teman. Ini game-game yang udah saya install. Nah, yang saya dapat hanya 2 ini aja teman-teman. Jadi saya tuker tambah tuh, ini dapatnya rocker ya, kabelnya begini, ya dari rocker. Cuma memang karena saya suka dengan yang casan baru tuh, Baseus ya. Jadi akhirnya saya beli lagi sih teman. Saya beli lagi. Akhirnya saya beli lagi nih chargerannya. Memang belinya kan tuker tambah begini doang ya. Kalau dilihat dari kondisi sih mulus aja teman-teman ya. Terus yang lain juga berfungsi dengan baik ya. Namanya juga barang second ya, lumayan lah ya gitu ya. Lumayan. Akhirnya cuma saya beli lagi sih chargeran baru. Ini saya beli dari Baseus teman-teman. Jadi chargeran ini menurut saya, jadi sejak iPhone kemarin kan saya beli tuh ya. Bagus banget tuh. Bagus, jadi akhirnya saya beli 2 deh. Yang satu buat micro SD. Ini apa nih? Ini teman-teman saya buka langsung ya. Ini yang seri micro SD. Nah, yang satu lagi saya beli yang USB Type-C buat yang Samsung S8 saya. Buat jaga-jaga aja sebenarnya. Kalau yang Samsung kan casannya masih normal lah, alhamdulillah ya. Jadi saya beli ini buat backup aja sih. Ini yang Type-C ya teman-teman. Ini yang merek dari Baseus, saya udah pakai di iPhone 6 kemarin, jadi hasilnya sih oke ya. Hasilnya oke, jadi ya akhirnya saya beli 2 nih, satu buat micro SD buat yang ini, satu lagi buat yang ini. Mungkin yang chargerannya saya belum mau beli satu lagi nih yang Baseus ini ya. Ada chargerannya juga ya kayak gini, batoknya, adapternya. Nanti saya beli juga. Nah, jadi intinya di sini ya buat teman-teman yang mau berkarya atau berapapun itu ya, berbagi informasi
berbagi ilmu, tutorial atau apapun ke teman-teman yang semua bisa via YouTube juga teman-teman. Cuma memang jangan terlalu difokusin teman-teman ya, karena memang hasilnya lama-lama banget tuh. Saya hampir 3 tahun nge-YouTube ini, ya memang hasilnya ya segitu aja teman-teman ya. Ya mungkin kedepannya saya nggak tahu, doain aja semoga bisa kayak youtuber yang lain. Cuma memang bukan menjadi prioritas saya ya teman-teman ya. Awalnya memang bukan menjadi prioritas saya karena memang kan saya fokus di kerjaan. Cuma memang menyikapi kondisi saat ini kita harus punya sampingan yang bisa bekerja dari rumah ya teman-teman. Jadi pelajaran virus corona ini ya ada hikmahnya juga buat saya. Jadi saya sering cuci tangan ya. Walaupun setiap hari saya sholat 5 waktu ya, wudu ya gitu teman-teman ya. Cuma memang tiap masuk rumah cuci tangan, ganti baju ya. Biasanya kan langsung main baring-baring aja teman-teman ya. Apa ya memang ada hikmahnya juga sih di virus corona ini. Kita harus lebih sehat, terus kita harus lebih bisa menjaga kesehatan kita ya dengan baik ya. Ya, ambil hikmahnya aja lah teman-teman ya. Kurang lebih sih begini aja video saya kali ini, panjang banget teman-teman ya. Tetap semangat, tetap sehat ya, jalani hidupnya dengan positif ya, dengan pikiran positif. Insya Allah kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.